Males konten di YouTube, settingannya ribet. Sini dulu, sini dulu. Belajar kita ya. Oke, hari ini aku bakalan nge-share ke teman-teman gimana caranya nyeting channel YouTube. Yang ini tuh banyak kayaknya yang belum tahu gitu ya. Apalagi pada tahun 2025 ini ada banyak banget kan teman-teman yang kepengen jadi YouTuber. Soalnya ya kalau kita runut ke dunia nyata itu lowongan kerja udah susah banget guys. Jadi ya pilihan kita itu kalau nggak jadi content creator ya udah nganggur gitu kan. So pastikan kamu nonton video ini sampai selesai supaya kamu dapat ilmunya, dan ya di sini kita nggak perlu pakai software atau website yang berbayar untuk mencari pengaturan yang bagus untuk channel YouTube kita. Yang kita manfaatkan hanya YouTube itu sendiri dan juga ChatGPT nantinya ya. Langsung aja yuk kita masuk ke ini dia. By the way, buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, biar selalu update konten terbaru dari channel ini. Nah, kalau udah subscribe, silahkan dibuka browsernya masing-masing, bisa lewat HP, bisa juga lewat laptop. Tapi di sini untuk tutorialnya aku akan ngasih yang lewat laptop gitu ya, biar lebih gampang aja ngejelasinnya. Nah, buat yang lewat HP, silahkan diaktifkan mode desktopnya ya, untuk di browsernya masing-masing, karena teman-teman harus masuk ke YouTube Studio seperti ini. Nah, oke. Terus kalau udah dibuka tuh browsernya masing-masing, silakan siapkan 3 tabs. Yang pertama adalah tab beranda YouTube, kemudian yang kedua adalah tab YouTube Studio. Ini teman-teman bisa akses kalau udah klik foto profilnya, klik YouTube Studio, kemudian klik settings. Kemudian teman-teman juga bisa siapkan tab untuk ChatGPT, atau kalau lewat HP buka aplikasi ChatGPT-nya masing-masing kayak gitu. Kalau udah download. Kalau belum download ChatGPT ya udah buka lewat browser juga, oke? Nah, kita pertama ke yang ini dulu nih ya, bagian settingnya di YouTube Studio. Nah, kalau teman-teman udah buka bagian setting di YouTube Studio, teman-teman akan dihadapkan dengan sejumlah menu-menu seperti berikut ini ya. Ada General, ada Channel, ada Upload Defaults, kemudian ada juga Permissions, ada juga Community Moderation, terus ada juga Agreements. Nah, kita akan mulai dari yang bagian General dulu atau bagian umumnya ya. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan pertanyaan currency ya, atau kita ini pengen penghasilan di channel YouTube kita dilihatnya dalam kurs apa sih? Kurs mata uang apa gitu? Apakah dolar, apakah rupiah, dan sebagainya gitu. Nah, saran aku kalau teman-teman kontennya itu adalah dengan target penonton dalam negeri ya, penonton di Indonesia dan serumpunnya gitu kan, teman-teman gunakan aja Indonesia ya, Indonesia rupiah gitu, atau IDR, oke? Tapi kalau misalnya teman-teman kontennya itu target penontonnya luar negeri ya, terus kontennya teman-teman full Inggris dan sebagainya gitu, dari mulai judul, isi videonya, narasi videonya gitu ya, maksudnya terus deskripsinya dan sebagainya ya, teman-teman bisa gunakan yang USD ya. Di sini tinggal cari aja USD. Oke ya, untuk mata uang Amerika gitu kan, Amerika Serikat ya, mana ya USD ya. Nah ini, ya tinggal ganti aja dengan yang ini ya, supaya lebih enak aja dilihat sih guys. Tapi sebenarnya itu nggak ngaruhin gimana-gimana sih, mau kita tetap pakai rupiah ya, meskipun kita target penontonnya luar negeri ya tetap nggak ngaruh aku rasa ya. Cuman ya balik lagi, kalau pengen enak dilihat ya udah pakai USD aja, oke? Nah, kemudian setelah di bagian currency ini clear ya, teman-teman bisa lanjut ke bagian channel. Oke, nah di bagian channel ini kita akan dihadapkan yang pertama di bar yang basic info atau info dasar. Kita akan ditanya lagi tentang country of residence atau negara asal kita gitu loh. Nah gini guys ya, ini mungkin banyak yang bingung di bagian ini. Apakah kalau kita konten dengan niche Hollywood misalnya, terus kita kontennya full bahasa Inggris, Hollywood itu kan Amerika ya, apakah kita harus menyatakan kalau diri kita di sini tinggal di USA atau Amerika Serikat? Enggak guys, ya YouTube enggak sebodoh itu. Teman-teman mau base-nya di Indonesia atau residence-nya di Indonesia, tapi kalau kontennya teman-teman full Inggris ya, baik itu dari judul, deskripsi, komen, narasi video dan sebagainya, YouTube itu tetap akan mengusahakan merekomendasikan kontennya teman-teman ke penonton-penonton yang sesuai dengan target pasar teman-teman, yaitu mereka-mereka yang native English ya, atau berbahasa Inggris, atau secara spesifiknya lagi mereka-mereka yang tinggal di Amerika ya. Kalau niche-nya misalnya Hollywood gitu ya, atau industri perfilman, industri musik di Amerika sana. Jadi ya balik lagi, YouTube nggak sebodoh itu ya, jangan ngadi-ngadi lah gitu. Ya jujur aja, kalau tinggalnya di Indonesia ya udah residensi Indonesia gitu ya, oke? Tangkep ya poinnya. Nah terus setelah dari residence, di sini kita akan dihadapkan dengan kolom keyword atau kata kunci. Nah bagian ini nih yang banyak bingung gitu kan, apakah kalau kita pengen nyari kata kunci yang tepat untuk channel YouTube kita itu harus pakai tools berbayar kah? Enggak guys, enggak. By the way ya, channel YouTube Shirley Tri Lorenza ini dulu ketika aku pertama kali bikin ya tahun 2024, itu aku hanya memanfaatkan beranda YouTube ini dan kolom search-nya guys ya, untuk nyari kata kunci gitu. Nah caranya gimana? Teman-teman sesimpel misalnya kalau ngonten tentang Hollywood ya, misalnya berita Hollywood, tapi teman-teman pengen target yang dalam negeri misalnya, ya teman-teman tinggal ketik aja di sini berita Hollywood gitu, Hollywood. Oke, nah terus teman-teman lihat nih turunan hasil pencariannya. Ya, ada berita Hollywood terkini, berita Hollywood
terbakar, aduh, berita Hollywood terbaru, berita Hollywood kebakaran, berita Hollywood hari ini dan bla 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 gitu kan. Di sini udah ada ya kata kunci yang muncul dengan sendirinya, oke? Dan yang perlu kita lakukan hanyalah kita klik nih tulisan yang paling bawah, ya. Wait, oke, kita klik tulisan yang paling bawah. Nah, nanti kita akan dibawa ke kolom seperti ini. Nah, ini kita tinggal bisa copy aja guys, ya, copy terus di paste ya, Ctrl C gitu di keyboardnya masing-masing, atau klik kanan pilih copy atau salin gitu di mouse-nya masing-masing. Nah, kemudian di sini kita akan melibatkan ChatGPT guys, ya. Sebagai apa? Sebagai kayak gini. Ini aku zoom dulu. Kita kasih perintah ChatGPT di sini untuk berikan tanda koma di setiap akhir kalimat. Oke. Nah, paste yang tadi. Oke, nanti ChatGPT akan mengenerate setiap kalimat itu ujungnya ada koma. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal copy lagi gitu ya, atau teman-teman kalau mau menyeleksi ya, misalnya ada bagian kata kunci yang teman-teman gak kepengen, ya udah tinggal di remove aja dari sini gitu. Minta ChatGPT untuk bekerja lebih lanjut, hilangkan yang nomor sekian misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa oke dengan kata kunci yang tadi ya, ditemukan dengan sendirinya oleh YouTube berdasarkan dari pencarian kita yang berita Hollywood, ya udah. Oke, dari ChatGPT ini bisa langsung kita pergi ke YouTube Studionya, ke bagian settings, terus ini tinggal kita paste aja di sini udah gitu guys. Jadi nggak perlu tools berbayar, ya. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa harus ada tanda koma kak di belakang ini kak? Gitu. Apakah kalau nggak ada tanda koma tandanya nggak bisa gitu? Nah, masalahnya gini, kalau nggak ada tanda koma, misalnya kita copy ya, plug dari sini gitu. Jadi kita copy nih, gitu kan? Kita copy. Nah, terus kalau kayak gini tanpa ada tanda koma di setiap akhir kalimat, maka jadinya nanti akan seperti ini, guys. Tuh, dia malah sekaligus kayak gini ya. Lihat ya. Tuh, dia malah sekaligus kayak gini. Ya, dan ini tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kata kunci itu kayak harus ibarat kata per item gitu ya, atau per frasa lah kayak gitu, atau per kalimat gitu. Nah, jadi teman-teman harus pakai yang ini gitu ya. Oke. Nah, seperti ini biar dia satu-satu gitu kan, tuh terpisah-terpisah kan. Nah, kayak gini. Oke, paham ya? Nah, terus kalau udah paham nih di bagian yang basic info, kita bisa masuk ke advanced setting. Nah, bagian ini. Nah, di bagian advanced setting ini yang paling penting itu adalah di ini sih, apakah konten kita itu orientasinya buat anak-anak atau bukan gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin konten yang buat anak-anak ya, misalnya bikin tebak-tebakan apa gitu yang berunsur kekanak-kanakan gitu, ya teman-teman bisa aktifkan di sini yes. Yes, set this channel as a made for kids gitu. Tapi kalau tidak, kalau bukan dibuat untuk anak-anak, ya pilih yang nomor 2 yaitu no, kayak gitu. Oke? Nah, kalau saran aku sih teman-teman supaya kepengen penghasilannya lancar dan sebagainya, terus berpotensi dapat penghasilan yang sangat tinggi gitu kan, ya pilih yang no aja ya, yang nomor 2 ya. Jadi jangan yang yes gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau YouTube Kids itu atau kalau konten yang dibuat untuk anak-anak itu katanya kurang gitu guys secara penghasilan, atau bahkan mungkin gak ada iklan sama sekali. Jadi ya kalian harus aktifkan yang no aja. Oke? Nah, untuk bagian yang di bawah-bawahnya ya ini bisa dilewatkan aja ya. Default aja by YouTube-nya, terus kita bisa ke bagian yang feature ini. Nah, di sini juga ya nggak usah diganggu gugat ya, biarin aja kayak gini default. Nah, setelah dari channel kita balik lagi ke sini, kita bisa masuk ke menu upload defaults. Nah, di sini kita bisa atur channel YouTube kita setiap kali upload video itu mau yang polanya seperti apa, tinggal teman-teman bisa tulis di sini template-nya kayak gitu ya. Terus deskripsi juga bisa ya, teman-teman bisa ya by default, maksudnya kayak otomatis setiap teman-teman mau upload video nanti udah tersedia tuh deskripsinya secara otomatis, teman-teman nggak perlu ngisi deskripsi lagi. Jadi silakan masukin di sini, dan saran aku deskripsi juga silakan untuk apa ya, setiap paragraf misalnya dari deskripsinya teman-teman itu mengandung kata kunci. Supaya apa? Supaya secara SEO-nya itu lebih gampang ditemukan gitu. Ya, kita berupaya lah guys ya. Meskipun orang bilang SEO YouTube tahun 2025 ini kayaknya udah nggak works lagi. Tapi ya why not gitu, kenapa nggak kita isi aja gitu kan, toh juga YouTube udah nyediain fiturnya kayak gitu. Nah, terus di bagian bawah ini untuk visibility atau
keterlihatannya atau privasinya, teman-teman bisa pilih ketika hendak ingin mengupload videonya apakah langsung publik atau teman-teman mau private dulu karena ada hal-hal yang ingin disetting kemudian, atau mau yang unlist ya, kayak gitu. Jadi silakan dipilih aja. Kalau saran aku sih publik aja gitu ya. Soalnya nanti pas kita mau ngupload video pun kita bisa ngatur lagi apakah itu mau terjadwal atau enggak, kayak gitu. Oke. Nah, terus di bagian tagar, nah ya, tagar ini itu default untuk setiap video. Nah, bagi teman-teman yang kontennya satu niche dan memang harus satu niche ya. Nah, untuk bagian tagar ini samakan aja dengan keyword guys ya. Jadi samakan aja dengan keyword yang tadi gitu. Teman-teman bisa copy juga di sini dan paste di sini gitu kan. Oke, kayak gini. Supaya nanti ya teman-teman setiap upload video nggak perlu ngisi-ngisi tag lagi, jadi dia otomatis kayak gitu, Casey ya. Nah, terus setelah di bagian tag ini, kita pergi ke kolom berikutnya yaitu advanced setting. Di sini kita tapi di sini kita akan ditanya seputar beberapa hal. Yang pertama adalah di bagian automatic chapters ini ada perintah untuk allow automatic chapters and key moment. Oke ya, di sini dicentang aja. Nah, terus untuk license-nya di sini ya udah standar YouTube aja. Kemudian kategori. Nah, kategori ini teman-teman harus pintar-pintar milih ya. Kalau teman-teman tipikal yang kontennya kayak aku gini ya, nge-share tentang edukasi dan sebagainya, pilih yang blog ya. Blog atau orang gitu. Oke, mana blog atau orang nih? Nah, ini. Oke, peoples and blogs gitu. Ini kan yang bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya kalau bahasa Indonesia ya itu ya blog atau orang, blog dan orang gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kontennya bahas putar olahraga ya pilih yang sports ya. Kalau teman-teman adalah traveler yang kontennya traveling kayak Leonardo Edwin gitu kan, atau kayak Joe Hattab, ya udah teman-teman pilih yang travel and events gitu. Atau kalau teman-teman itu kontennya seputar cerita-cerita gitu ya, kayak Nadia Omara misalnya, atau kayak channelnya Mr. Nightmare gitu, ya teman-teman bisa pilih yang entertainment ya atau hiburan. Oke, ya pokoknya pintar-pintar aja lah di sini milihnya, sesuaikan dengan niche-nya masing-masing. Nah, terus di bagian ini, bagian berikutnya adalah language and caption certification. Nah, untuk video language ya atau bahasa dalam video, kalau teman-teman kontennya itu pakai bahasa Indonesia, target penontonnya orang Indonesia dan sebagainya, teman-teman pilih yang Indonesian. Tapi kalau misalnya teman-teman kontennya pakai bahasa Inggris gitu ya, terus targetnya Amerika misalnya ya, nah di sini teman-teman bisa cari yang English ya, yang English for American gitu, ada ya. English di sini ada banyak macam guys ya, ada English doang gitu kan, ada English Australia, English Kanada, English India, English Ireland, terus ada English United Kingdom atau Inggris gitu ya, terus ada English yang United States atau Amerika. Nah, sesuaikan aja di sini. Tapi teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa dibedakan gitu Kak bahasa Inggrisnya? Karena aksen guys ya, aksennya itu kan beda-beda ya, antara aksen Inggris Australia, Kanada, India, Irlandia, terus Inggris dan juga Britania Raya maksudnya, dan juga Amerika Serikat gitu. Jadi beda-beda. Nah, teman-teman harus pilih yang spesifik banget di antara English yang ada di sini supaya ya videonya itu tepat sasaran gitu. Kalau targetnya Amerika ya udah English Amerika kayak gitu, oke? Tapi kalau teman-teman bingung ya, kalau teman-teman misalnya kepengen meraup semua pasar ya dari Australia sampai United States gitu kan, ya udah pilih yang English umum aja. Cuman ya saran aku sih yang spesifik ya. Karena makin spesifik makin bagus, guys. Oke? Nah, terus setelah dari video language, di sini kita juga akan ditanya title and description language gitu, atau judul dan bahasa deskripsi kita ya. Bahasa judul dan bahasa deskripsi. Nah, kalau target penontonnya Indonesia ya udah pilih Indonesia aja ya. Kalau luar ya udah pilih Inggris gitu. Nah, terus untuk yang caption certification, di sini bisa pilih known aja ya, karena teman-teman mungkin nggak punya sertifikasi dan sebagainya gitu. Terus di bagian bawahnya ada comments. Komennya diaktifkan, pastikan dia on atau aktif. Terus untuk moderasi ya, pilih yang basic atau standar aja. Oke? Nah, setelah dari yang menu upload default sini, kita bisa lihat ke permissions ya. Di permissions sini nggak ada yang perlu diatur. Terus di bagian yang di bawah permissions yaitu adalah community moderation. Di sini juga ya bisa teman-teman skip aja. Kalau saran aku, intinya di sini kita bisa kayak ngatur gitu loh, komentar-komentar atau yang seperti apa ya yang pengen kita sensor gitu ya di channel kita. Kan sekarang tuh ada banyak banget ya orang-orang yang suka ngomen random, tiba-tiba bahas judul gitu di konten kita di kolom komennya. Ya teman-teman bisa atur di sini kosakata seperti apa istilahnya yang pengen teman-teman batasi gitu loh. Oke? Nah, terus di bagian terakhir di sini ada agreements ya. Agreement ini nggak ada apa-apa.
Oke, di sini tadi aku belum buka yang bagian default sini. Nah, teman-teman pastikan di sini komennya on, moderasinya basic nih sama kayak tadi ya. Terus message in your live chat, moderasinya bisa diatur ke basic juga, bisa juga nggak usah diatur. Ya kalau teman-teman suka live ya mungkin boleh diaktifkan yang basic ini. Tapi kalau teman-teman nggak pernah live atau nggak mau live gitu ya, ya saran aku ya nggak diaktifin pun nggak apa-apa gitu guys. Oke? So jadi gitulah ya cara ngatur channel YouTube pada tahun 2025 ini ya, gampang banget menurut aku. Teman-teman semuanya bisa ngikutin, baik yang pemula ataupun yang udah lama kontennya tapi belum monet juga karena mungkin settingan di channelnya kurang tepat gitu ya. Silakan untuk ya diatur seperti yang udah aku jelaskan tadi kalau misalnya teman-teman mau ngikutin saran dari aku. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya dalam kesempatan yang selanjutnya untuk penjelasan yang gak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye bye.